Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Hernawan ingin mempresentasikan pengelolaan dan perencanaan destinasi pariwisata di Taman Nasional Bukuran. Pengembangan pariwisata alam di kawasan Taman Nasional Bukuran ini memberikan dampak positif dalam menciptakan perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pendapatan negara, pemasukan devisa juga. Selain itu dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa. Deskripsi kawasan. Secara administrasi pemerintahan, kawasan Taman Nasional Bukuran terletak di wilayah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan Taman Nasional ini terletak dalam 10 wilayah administrasi kecamatan dan 40 wilayah administrasi kelurahan atau desa. Manfaat Taman Nasional ini adalah sebagai salah satu kawasan konservasi yang di dalamnya memiliki berbagai macam flora dan fauna dan ekosistem, memiliki beragam manfaat baik dalam skala terbatas maupun luas, berupa jasa lingkungan seperti udara bersih dan pemandangan alam. Manfaat kedua tersebut berada pada suatu ruang yang sama, sehingga diperlukan suatu bentuk kebijakan yang mampu mengatur pengalokasikan sumber daya dalam dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya lingkungan. Di analisis ada analisis SWOT, di strengths, perangkat keperaturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam lingkungan hidup. Kebijakan perangkatnya lain internasional yang terkait dengan konservasi sumber daya alam, potensi kawasan nasional Bukuran yang merupakan ekosistem unik, dan ketersediaan sumber daya manusia. Weakness, lamanya peran serta dan kelembagaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan. Sistem birokrasi yang menyebabkan ekonomi tinggi. Isu permasalahan dan konflik yang ada di kawasan tersebut lebih menonjol dibandingkan dengan potensi kawasan yang ada. Kurangnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang lemah di berbagai sektor. Kekurangan sumber daya manusia. Opportunities, komitmennya tinggi para penentu kebijakan di tingkat nasional di daerah tersebut. Komitmen dan dukungan masyarakat internasional terhadap lingkungan tersebut tinggi, dan pelestarian sumber daya alamnya. Dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan di tingkat lokal terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang unik dan langka. Threats, tingginya tingkat kerawanan kawasan baik dari aktivitas penerbangan liar dan perdagangan kayu ilegal, perambahan kawasan, kebakaran hutan, kegiatan pertambangan tanpa izin. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di sekitar kawasan, kondisi perekonomian masyarakat yang masih sangat bergantung ketersediaan sumber daya alam, kebutuhan lahan yang sangat tinggi. Ada beberapa atraksi yang ditawarkan, ada health tourism, jadi seperti memanfaatkan kondisi wisata yang alami, banyak menghidup udara segar. Pariwisata berkesehatan dapat dikembangkan menjadi sebuah atraksi berbasis alam. Adventure tourism, jenis wisata ini menawarkan aktivitas wisata yang mengandung risiko dan aktivitas fisik yang tinggi, tetapi tidak membahayakan pengunjung. Aktivitas yang terkait dengan pariwisata petualangan diantaranya adalah rafting, terjun bebas kayak seperti hiking, mendaki gunung, dan lain-lain. Ecotourism, aktivitas utama yang ditawarkan oleh kegiatan ekowisata adalah aktivitas yang berkaitan dengan alam dengan mempertimbangkan kelestarian alam dan lingkungan. Konsep pendekatan pariwisata lingkungan konservasi kan memerlukan suatu pendekatan khusus yang membedakan dengan pengembangan pariwisata di wilayah lain. Taman Nasional merupakan kawasan dengan tujuan pengelolaan sebagai daerah konservasi. Oleh karena itu, pembentukan konsep rencana pengembangan pariwisata, aspek konservasi haruslah menjadi paradigma utama. Beragam jenis kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam kawasan Taman Nasional Bukuran. Aktivitas wilayah yang telah lama berlangsung diramai kunjungi oleh wisatawan adalah wisata tirta air di Terjun Borneo, aktivitas wisata tirta di kawasan Terjun Borneo. Tinjau pariwisata berbasis alam. Pariwisata berbasis alam menjadi tren yang sedang berkembang karena semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya alam bagi manusia. Dengan pariwisata berbasis alam diharapkan dengan membantu upaya pelestarian alam, sehingga kegiatan pariwisata yang berbasis alam saat ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam industri pariwisata. Menurut
Dapat disimpulkan bahwa pariwisata berbasis alam dapat diwujudkan dalam 3 cara, yaitu beberapa aktivitas yang bergantung pada alam untuk atraksinya, 2 atraksi wisata yang memiliki kaitan dengan alam, 3 lingkungan alamnya atau alam yang mempengaruhi aktivitas wisata. Penyusunan strategi, kekuatan, dan peluang. 1. Pengembangan wisata Taman Nasional Bukuran diarahkan dengan brand image The Kingdom of Butterfly. Pengembangan kawasan Taman Nasional Batimurung sebagai kawasan wisata minat khusus untuk taman wisata, dikembangkan dengan kawasan wisata massal dengan atraksi kegiatan yang beraneka ragam, wisata catering, tirta, camping, outbound, dan pengamatan kupu-kupu. Peningkatan pelaksanaan kerjasama, pemberian kemudahan bagi investor agar diminat mengamankan modalnya. Kesimpulannya, dalam pengembangan destinasi pariwisata Taman Nasional Bukuran memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Selanjutnya menjadi destinasi utama pariwisata di kawasan Indonesia Tengah pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan analisis SWOT yang saya gunakan pada tulisan ini, maka dengan mengusung branding The Kingdom of Butterfly, ini bisa menjadi magnet untuk menarik wisatawan luar negeri. Dengan meningkatnya minat pada destinasi wisata special interest, maka objek destinasi ini bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang mencari something different. Diperlukan kerjasama seluruh stakeholders yang terlibat dalam merencanakan, mempromosikan, mengelola dan menjaga Taman Nasional Batimurung. Sekian mungkin presentasi ini. Mohon maaf bila masih agak kagok. Terima kasih, Bu Rizky.